Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah ulil amri yang bisa menyatukan awal Ramadan, yaitu awal kita berpuasa, dan awal kita berhari raya Idul Fitri, Idul Adha, termasuk di dalamnya itu puasa Arafah? Adakah? Mungkin di sebagian kita mungkin banyak yang pesimis, terutama ketika terjadi banyak fenomena perbedaan di tengah-tengah umat. Bukan hanya 1-2 hari perbedaan dalam awal Ramadan, termasuk di tahun ini, di 2022, atau tepatnya di tahun 1443 Hijriah. Perbedaan itu bahkan sampai 4 hari. Masing-masing menjalankan sesuai dengan ulil amri yang dianggap mereka. Ada yang mengikut pemerintah, ada yang mengikut pimpinan organisasinya, ada yang mengikuti kelompok tarekatnya, dan lain sebagainya. Bahkan sampai tadi kita katakan ada 4. Jika gitu terus perjalanan panjang dari, mungkin ini udah lama, dan di tahun 2022 sampai ke atas ini akan semakin memuncak lagi kembali perbedaan ini. Sehingga tidak jarang di antara kita mungkin pesimis, udah jalani aja sesuai dengan apa yang kita yakini. Siapa yang kita ikuti, silahkan. Namun jika kita sebagai umat Islam yang mendambakan persatuan, yang mendambakan kesatuan umat, bahwa Allah kita satu, Nabi kita satu, tentu menginginkan hal ini. Terlebih berkaitan dengan hilal, tentu kita menginginkan juga kebersamaan dalam mengawali berpuasa. Karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahilah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bulan sabit itu tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah. Jadi hilal itu adalah tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Tanda waktu tidak hanya bagi terbatas umat Islam saja, tapi seluruh manusia di dunia. Jadi hilal itu bisa berlaku umum. Lalu ketika semua melihat hilal, apakah semua bisa mengikuti? Apa bisa dia langsung berpuasa? Kalau kita ambil satu-satu hadis mungkin iya, karena berpuasa dengan melihat hilal. Namun untuk persatuan tentu kita harus mengambil kaidah jamu. Semua dalil-dalil itu kita satukan. Karena disebutkan bahwa tidak semua orang bisa melihat hilal dan harus ada kesaksian, dan itu diterima oleh pemimpin. Pada zaman Nabi SAW diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang Baduy itu datang kepada Nabi SAW. Sungguh aku telah melihat hilal. Malam ini. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah engkau bersaksi bahwa Allah tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya? Dia berkata, iya. Lalu Nabi SAW bersabda, ya Bilal, azan fil nasi fal yasumu qada. Wahai Bilal, umumkanlah kepada manusia bahwa besok berpuasa. Dan Nabi SAW menyebutkan fil nas, pada semua manusia. Sampaikan kepada manusia besok kita berpuasa. Artinya apa di sini? Ketika Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita, maka siapa ulil amri
yang bisa menyatukan hal ini? Ulil amri siapa yang bisa menerima hasil hilal, dan siapa yang bisa mengumumkannya? Dalam beberapa waktu yang lalu, mungkin kepemimpinan ulil amri itu terregional, sesuai dengan daerah, sesuai dengan negara, karena jauhnya komunikasi. Negara ini mengumumkan ini, daerah ini bahkan mengumumkan ini, karena memang terbatasnya komunikasi. Suatu kelompok melihat hilal, ia sampaikan hanya terbatas pada kelompoknya. Begitu juga dengan daerah-daerah lain. Tapi saat ini komunikasi sudah begitu maju, bahkan bisa real time, sehingga hadis ini bisa kita jalankan. Bisa kita jalankan. Artinya apa? Sama seperti yang sudah kami tuliskan dalam buku Masjidil Haram Menyatukan Kalender Islam Dunia. Artinya kalender Islam kita bisa bersatu ketika kita menetapkan Mekah sebagai pemersatu kita. Karena memang di Al-Quran, di surat Al-Maidah disebutkan bahwa Ka'bah itu adalah pusat manusia, pusat ibadat. Sehingga ini yang bisa menyatukannya. Oleh karena itu, ulil amri yang bisa juga menyatukan ini adalah yang di Mekah juga. Yaitu siapa? Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi. Dalam hal ini di sana adalah Mahkamah Agung yang menerima kesaksian daripada hilal. Dan ketika telah mereka terima kesaksian, maka mereka yang mengumumkan kepada seluruh manusia di bumi. Dan alhamdulillah hingga saat ini ada 43 negara yang telah menerima dan mengikuti hasil ruhyat daripada Mekah, Arab Saudi. Dan mereka bisa menjalankan ibadah puasa sebagaimana biasanya. Bisa menjalankan puasa Arafah, Idul Adha. Namun pertanyaannya, kenapa negara-negara lain, daerah-daerah seperti Amerika sebagian, di Eropa, India, Pakistan, Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Brunei, Singapura, dan termasuk kita di dalamnya Indonesia, belum bisa mengikuti ruhyat hilal daripada Mekah. Kenapa? Tentu masih banyak beberapa ganjalan di dalamnya, dan itu sudah kita jawab di sini. Jika kita mau mengikuti ruhyat hilal yang dikeluarkan oleh Amri di Mekah, insya Allah semua bisa bersatu. Bisa kita awali Ramadan kita dalam satu tanggal, dalam satu hari, dalam hari yang bersama, dalam waktu ini. Bisa. Jadi kalender kita juga bisa one day, one date. One day, one date. Satu hari, satu tanggal. Dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Jika kita mau melakukan ini. Sehingga seperti di Malaysia, Singapura, Filipina, India, Pakistan, termasuk kita Indonesia, ya udah nggak usah ruhyat lagi, tunggu aja pengumuman dari Arab Saudi dan ikuti. Maka insya Allah kita bisa bersama mengawali Ramadan, mengawali Idul Fitri secara bersama. Adapun perbedaan waktu itu bisa berdasarkan nas-nas, dalil-dalil yang lain. Kalau kita mau kembali ke Al-Quran dan hadis, semua akan bisa dijawab. Syaratnya kita memang harus kembali ke Al-Quran dan hadis, tidak membiasakan hal yang biasa.
Ketika di antara kita banyak perbedaan, mari kita kembali duduk bersama, membuka kembali Al-Quran dan hadis. Mungkin yang ada selama ini kita baca bisa jadi berbeda. Ketika kita ada niat untuk bersatu bersama, sama-sama umat Islam menyatukan kalender dari mulai ujung timur sampai ujung barat, bisa. Ada beberapa hal memang di dalamnya yang perlu menjadi bahan pertimbangan kita. Yang pertama, benarkah awal hari dalam Islam itu maghrib? Karena jika kita kembali lagi ke Al-Quran dan hadis, ternyata subuh lebih tepat sebagai awal hari dalam Islam. Ketika ini berani kita buka kembali, maka persatuan di umat Islam akan semakin terbuka. Terlebih, menjadikan maghrib sebagai awal hari itu adalah waktu yang telah digunakan Yahudi sebagai kalender awal hari bagi Yahudi. Jika kita berkeyakinan itu juga, bisa jadi kita jatuh pada bertasyabbuh. Karena banyak dalil yang jika mau kita bongkar, kita kupas kembali bahwa subuh adalah awal hari. Banyak hal, dan ini sudah kita bahas. Bahkan termasuk Nabi SAW sendiri jelas menyebutkan bahwa maghrib itu termasuk sholat witirnya siang. Dan hadis-hadis sahih. Banyak hal termasuk seperti takbiran. Takbir di hari Idul Fitri itu dilakukan Nabi SAW ketika keluar rumah menuju lapangan. Dan ketika di Idul Adha, takbiran itu, takbir ketika mau itu dilakukan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Jadi mari kita buka kembali. Benarkah? Dan ini tentu perlu duduk kita bersama semua para ulama untuk menyatukan ini. Mungkin ada sebagian yang menyebutkan bahwa bagaimana kita bisa menunggu ruhyat dari Mekah, sementara beda waktu kita bisa sampai 4 jam. Kita di Medan, kita di Jakarta, beda 4 jam. Kapan tarawihnya? Jangankan kita yang di Jakarta, Papua aja katakan 6 jam. Oke, buka kita lagi kembali. Benarkah kita tarawih itu di malam pertama? Kalau kita buka lagi hadis-hadis itu, justru menyebutkan tarawih itu dilaksanakan setelah kita berpuasa terlebih dahulu. Dan di hari terakhir, di malam Idul Fitri, yang kita sebut malam Idul Fitri, kita masih tarawih. Karena takbirannya dilaksanakan paginya. Banyak hal yang perlu kita buka kembali. Ini kuncinya. Bukan hanya Papua, bahkan mulai dari ujung timur, Melanesia, di Solomon, Kepulauan Solomon, dan lain sebagainya itu, yang di ujung timur. Bisa bersatu. Bisa bersama-sama mengikuti ruhyatnya Makkah. Pengumuman dari pemerintah Arab Saudi, kapan mulai puasa, mereka bisa mengikutinya. Jika kita mau kembali ke Al-Quran dan hadis. Kenapa saya sebutkan tadi ruhyat? Ketika ruhyat itu bisa menyatukan, apalagi untuk kalender Islam yang bisa digunakan dengan menggunakan hisab. Jadi ketika kita bisa menyatukan waktu berpuasa, akhir lebaran, maka otomatis kalender juga bisa kita satukan. Dan mungkin kita bertanya seperti jam Makkah Royal Clock MRC ada di apa kita banner belakang backdrop. Mungkin banyak pertentangan ketika pembangunannya itu. Tapi
jam tersebut. Bisa kita jadikan momentum juga bahwa Islam bisa punya waktu sendiri. Dan di buku ini telah kita berikan rekomendasi bahwa setidaknya umat Islam itu waktunya 1 jam atau 2 jam lebih cepat daripada waktu jam konvensional sekarang ini. Jam yang umum sekarang ini, GMT. Kita menggunakan MMT, maka median time, maka waktu kita bisa lebih cepat 1-2 jam. Mudah-mudahan jika kita mau bersatu, mau mengikuti pengumuman ulil amri dari Makkah, pemerintah Arab Saudi tentang kapan berpuasa, kapan berlebaran, maka kita akan bisa bersatu. Paling mudah mencobanya adalah ketika di bulan Zulhijjah. Ketika di bulan Zulhijjah, di situ ada puasa Arafah, ada ibadah haji. Sementara pengumuman hilal itu udah dilakukan di akhir bulan Zulqa'dah, sehingga ada waktunya, temponya agak panjang. Di situ akan terjadi di mana dalam puasa Arafah dari mulai ujung timur sampai ujung barat itu sama-sama berpuasa dalam satu waktu dan sama-sama dengan jemaah ketika di padang Arafah. Jadi siapapun yang berpuasa di hari Arafah itu, baik dia di ujung timur, baik dia di ujung barat, ataupun di Jakarta, di Bandung, maka mereka akan sama-sama pernah berpuasa. Waktunya sama dengan orang ketika berada di padang Arafah. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita dan bisa menggugah kita kembali bahwa timbulkan optimis kembali bahwa kita bisa bersatu melalui kalender Islam, mengawali awal Ramadan, Lebaran dan Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Mari kita duduk kembali bersama. Kita bisa menyatukan itu. Tentu kita rindu bersama-sama melaksanakan ibadah puasa secara bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Adapun kesalahan, kekhilafan itu datangnya dari pribadi saya yang sebagai hamba yang dhaif. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.